Guru itu jadi medium yang terbaik Mhm. supaya orang tua korban dan orang tua pelaku itu ya tidak sampai kepada level konfrontasi, Oke. gontok-gontokan begitu ya, cari Mhm. tahu masalahnya apa ya. Karena begini ya Mbak ya, kalau kita baca kasus-kasus bullying atau cyberbullying yang terjadi, ya umumnya itu pasti selesai secara kekeluargaan ya, karena Oke. secara hukum ya itu belum bisa diproses. Nah, masih membicarakan mengenai bahaya cyberbullying, terutama bagi anak-anak kita, masih ditemani juga oleh Mas Dev David ya dari nakita.id. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan pentingnya adalah ketika kita melihat mungkin menemukan pelakunya adalah teman anaknya sendiri nih ya Mas Dev. Kira-kira Yes. kita bisa nggak langsung mendatangi orang tuanya kemudian menghakimi anaknya yang langsung marah-marah itu seperti itu gimana? Boleh nggak Mas? Nah, ini nih yang biasanya dilakukan seperti itu karena seru ya, asik ya gitu ya. Ya nonton juga asik gitu biasanya. Itu sangat-sangat tidak disarankan Jangan ya. ya. Mhm. Jangan ya. Kami bicara diskusi dengan teman psikolog Ibu Firesta Farizal, psikolog klinis Mhm. anak dan remaja, itu cukuplah diselesaikan antara orang tua dan anak dulu. Itu yang pertama, orang Oke. tua dan anak. Level kedua adalah orang tua, anak dan guru. Cari tahu ciri-cirinya apa. Jadi guru itu ya kalau di sekolah itu terjadi ya, kita assume itu ada di sekolah, ya guru itu jadi medium yang terbaik Mhm. supaya orang tua korban dan orang tua pelaku itu ya tidak sampai kepada level konfrontasi, Oke. gontok-gontokan gitu ya, cari Mhm. tahu masalahnya apa ya. Karena begini ya Mbak ya, kalau kita baca kasus-kasus bullying atau cyberbullying yang terjadi, ya umumnya itu pasti selesai secara kekeluargaan ya, karena Oke. secara hukum ya itu belum bisa diproses ya. Jadi Mmm. orang tua mau apa? Mau dibawa ke meja hijau? Ya nggak Nggak bisa ada ya. ya? Apakah Mhm. utamakan anaknya dulu, Mhm. perbaiki kondisi anak. Ya kalau memang yang didahulukan supaya saya kelihatan benar, saya kelihatan menang, apakah itu menyelesaikan kondisi anak yang sudah terpuruk? Itu tidak. Mhm. Jadi yang pertama adalah kembali ke anaknya dulu, cari tahu apa yang terjadi, ajak bicara mengetahui apa penyebabnya. Setelah Oke. itu tenangkan anak, beri penguatan anak secara psikologis. Selesaikan dengan orang tua pelaku, Mhm. selesaikan dengan anak pelaku, itu nanti bisa belakangan. Oke. Belakangan, selesaikan dulu apa yang terjadi kepada anak. Ya tentunya sambil tetap melihat bagaimana keadaan anak, apakah perlu dibantu dengan bantuan psikolog Oke. profesional Ya, ya. betul betul. Jadi ada kemungkinan misalnya anak itu lambat laut setiap hari jadi tambah murung, tambah sedih, tidak mau belajar. Ya. Itu menandakan kita harus bawa ke psikolog berarti ya, Mas? Itu ujung akhirnya ya Mbak ya, ya Oke. karena lebih baik dicari tahu apa penyebabnya Mhm. dari anak, dan kalau bisa diselesaikan ya dengan tanpa harus psikolog itu bisa, tapi kalau memang membutuhkan penanganan ya itu sangat disarankan. Oke, jadi mungkin kita harus memberikan dulu hal-hal yang menceriakan anak kita mungkin kali ya, Mas Dev ya? Ya, ya bisa 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 ambil langkah ekstrim, misalkan off dulu dari sekolah gitu kan ya, Oh, atau oke. tenangkan dia dalam bentuk yang lain, ajak liburan supaya dia Hmm. segar kembali. Betul betul. Oke, Mas Dev, satu pertanyaan terakhir. Ini kalau misalnya kita melihat orang tua ini kan juga berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya, memberikan gadget itu untuk kegiatan sekolah, kegiatan hiburan. Nah, untuk kedepannya lagi, gimana orang tua ini memberikan istilah bentengan ya, Ya. membentengi dari hal-hal yang buruk ke depannya, Mas? Pertanyaannya betul, ya. Pertanyaannya mungkin lebih berupa kalau itu di cyberbullying, anak jadi korban cyberbullying, apakah perlu anak diputus dari dunia cyber? Mhm. Apakah perlu diputus dari internet? Apakah perlu diputus dari media sosial? Betul. Jawabannya nggak bisa. Ya, Bisa ya, karena Mas? itu nggak bisa dipukul rata semua ya. Itu tergantung pada beberapa aspek ya. Oke. Ya, misalkan tujuan pemakaian media sosial internet untuk apa? Ya, kemudian bagaimana batasan anak dalam memakainya. Ya, jadi yang bisa diupayakan oleh orang tua adalah mengontrol media sosial, bukan menghentikan media sosial. Oke, Mhm. saya mengerti. Ada pro dan kontra bagi orang tua mengenai penggunaan media sosial bagi anak. Saya paham itu ya. Tetapi kalau memang anak harus menggunakan media sosial, ya kontrol ya. Mbak, jangan salah loh. Anak-anak sekarang tugas sekolahnya bikin TikTok.
Ya, ya. Bikin TikTok Bagian untuk ya. ya, ya itu memang itu contoh penggunaan media sosial yang Iya baik ya. betul. Sama seperti apapun di dunia ini, internet dan media sosial juga ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Ya, jadi kalau misalkan kalau mengalami cyberbullying dihentikan dari internet, ya itu bisa juga menghentikan manfaat baik dari internet Betul, kepada ya. anak. Itu bukan solusi jangka panjang. Mhm. Ya, anak kita kan nggak melakukan kesalahan. Kenapa anak kita yang rugi terputus dari banyak manfaat internet? Ya, Betul. ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Dev atas informasinya. Semoga ini dapat memberikan masukan ya kepada orang tua di Indonesia khususnya untuk lebih aware lagi dan dapat juga menjaga anak-anak dari kasus cyberbullying agar tidak menjadi pelaku dan juga bahkan jadi korban ya. Baik, terima kasih Mas Dev. Sukses selalu ya Mas Dev. Terima kasih sahabat Sonora juga yang mendengarkan. Semoga info ini bermanfaat.